pagi, berkah dalam, dan bagaimana kabarnya? Baik, ya sehat. Padus, lagi tepuk tangan untuk mereka. Ya. Sudah lengkap ini pasukannya? Belum ya, karena long weekend ini. Jadi Anda agak kecewa nampaknya nggak bisa long weekend karena tugas pagi ini. Ya, saudara-saudari, hari ini minggu panggilan, Paskah keempat, dan kita di paroki juga mengadakan minggu panggilan. Injil hari ini bagi saya menjelaskan apa yang terjadi di antara kita, paroki kita. Yang setelah Paskah, kepanitiaan untuk minggu panggilan melibatkan kolaborasi, kerjasama antar seksi, menggerakkan umat, aktivis, ibu-ibu yang masak, kemudian relawan. Bagi saya menjelaskan minggu panggilan ini, maka saya mau ngajak Anda, mari kita renungkan apa yang terjadi di antara kita hari-hari belakangan ini. Teks dari teologi Yohanes tadi bermula ketika orang-orang Yahudi meminta supaya Yesus menyatakan dengan terus terang bahwa dialah Mesias. Tapi Yesus menolaknya karena dia sudah menyatakan kepada mereka melalui sabdanya dan karyanya selama kurang lebih 3 tahun. Mereka mendengar, mereka melihat, tapi tidak mau percaya. Beda halnya, lain halnya dengan murid-muridnya yang dalam Injil tadi disebut sebagai domba-dombanya. Mereka mendengarkan kata-katanya, mengikuti dia. Mereka percaya kepada dia sang gembala. Itu adalah karakter para murid sebagai domba. Saudara-saudari, Yesus sebagai domba itu mengenal mereka, menyebut mereka dengan namanya, punya relasi hubungan yang penuh kasih dengan mereka. Karena itulah Yesus memberikan dirinya sebagai hidup yang kekal kepada mereka. Dan itulah yang terjadi dalam setiap Ekaristi seperti minggu ini. Dia tidak hanya memberikan hidup yang kekal, tetapi dia juga selalu hadir untuk melindungi, untuk merawat mereka dari segala ancaman. Pemberian hidup, dan Anda para orang tua yang paling mengerti tentang memberikan hidup. Benar? Halo? Halo? Cik ngantuk apa cik luwe? Iya. Kalau anak-anak mungkin mas sekarang belum, tapi tunggu kalau kamu jadi orang tua. Memberikan hidup itu persis Anda alami. Dia memberikan hidupnya. Itu adalah menjadi ciri khas, karakteristik seperti orang tua. Perlindungannya ini diberikannya kepada domba-domba. Hingga dia mengatakan gak ada orang yang akan merebutnya, merenggutnya dari tangan dia. Injil ini bab 10. Satu bab sebelumnya berarti bab berapa? Iya, benar. Itu menceritakan tentang penyembuhan seorang pengemis yang sejak lahir itu buta. Dia disembuhkan, dimelekkan matanya. Dan ini belum pernah terjadi. Maka menjadi perbincangan, menjadi viral. Orang-orang heran. Kok yo dilalah? Gusti Yesus ini menyembuhkan pada hari Sabat. Wes, jadi omongan, jadi perguncingan bagi para pemimpin agama Yahudi.
Kalau hari Sabat adalah hari Allah, hari Tuhan untuk istirahat, tidak boleh melakukan apa-apa. Bagaimana menjelaskan terjadi mujizat pada hari Sabat? Mereka beranggapan bukan berasal dari Allah. Dan pengewis yang sudah disembuhkan, dimelekkan matanya ini, aduh, digore ini, digorono, kepentingan politik ada, kepentingan agama ada. Sampai ditanyai, benar kamu disembuhkan? Orang tuanya juga ditanyai, dia wis gede, wis dewasa, bahwa dia benar anakku, iya, tapi tanya sendiri siapa yang menyembuhkan, kok bisa, dan sebagainya. Dan pengemis buta ini yang sudah disembuhkan, dia berani mengakui Yesus. Walaupun dia akan dikucilkan, dia enggak akan menyerah. Sampai para pemimpin agama Yahudi mengucilkan dia, kata-kata mereka menghakimi, enggak mungkin. Jadi menjelaskan bagaimana dia memberikan perlindungan, tidak akan merebut. Imannya kepada Yesus tidak dapat sedikit pun digoyahkan, meskipun orang-orang Yahudi berusaha untuk menariknya ke pihak mereka. Dia memelihara mereka supaya tidak seorang pun akan binasa. Mereka semua nantinya akan selamat. Bapaknya juga akan melakukan yang sama pula. Mengapa? Karena murid-muridnya itu memang diserahkan Bapa kepadanya untuk dipelihara. Iman kepada Yesus, saudara-saudari yang terkasih, iman kita orang Katolik ini berasal dari Bapa. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Maka pemilik domba itu sebenarnya adalah Bapa. Dia sang putra dan Bapa tadi disebut adalah satu dalam memelihara, menjaga domba-dombanya. Inilah ciri khas, karakteristik seorang gembala kepada domba-dombanya. Nah, bagaimana Injil hari ini menjadi suatu cermin bagi peristiwa iman di paroki kita? Memang hanya Kristuslah yang dapat memberikan hidup kekal bagi domba-dombanya. Tapi apakah Kristus yang sedemikian itu masih bisa diwartakan oleh orang-orang yang percaya, mendengarkan dan mengikuti Dia? Saya temukan dalam hidup berparoki ini. Saya melihat, mengalaminya di antara Anda. Ketika peristiwa untuk mempersiapkan minggu panggilan, ada kebutuhan kontekstual bagi anak-anak kita, terutama mereka pelajar Katolik yang di sekolah negeri. Tidak sedikit mereka mendapatkan pembinaan iman itu tidak selengkap sebesar di sekolah Katolik. Benar? Ada yang cerita dibully, dikucilkan. Benar? Bagaimana menjaga iman mereka? Maka 3 hari ini, pagi ini anak-anak biak bersama para suster, biara, bruder, romo, frater, seminaris. Kemarin sore sampai malam setingkat SMA, paginya setingkat SMP. Para guru agama menjadi persekutuan untuk mendampingi, mengawal, menjaga iman anak-anak kita satukan dalam peristiwa minggu panggilan di paroki ini. Nanti jam 10 mereka misa di sini. Ada yang bisa ngedrum ke kami, butuh player.
Pak, ada yang bisa player ngedrum nggak? Pak Ud, saya dengar dulu player. Ya, dan Anda mungkin bertanya, untuk budgetingnya berapa? Jangan dipikiran sidik loh, 16 juta. Rungu nggak sengkono? Halo, dengar? 16. Banyak atau sedikit? Mikir no aku piye iki. Habis Paskah baru berapa minggu yang lalu? 2 minggu tak? Iya Pak. Ya. Tak enteni hitungan sik dinone. Benar? Apa yang terjadi ketika kami mempersiapkan bersama anak-anak panitia? Soalnya sing paling akeh apa biasa nilai kegiatan konsumsi. Padahal kami membuat budgeting untuk makan tiap anak berapa? 10.000. Lalu anak-anak ngamen masih lupa atau masih ingat 2 kali hari Minggu yang lalu? Apa yang terjadi? 6 juta koma. Kaget toh? Aku yo kaget toh. Kemudian dari Surabaya ada donasi 5 juta. Kemudian 200-500 di antara teman-teman. Kemudian terakhir 2 juta. Ketika persiapan telepon perlu gorengan, duduk wajane loh Pak. Karena lagi ngatur, lagi mempersiapkan dengan terop, datang. Ibu-ibu meninggalkan rumah, lali bojo, lali anak, masak nih. Guru-guru agama, relawan, lihat. Mereka berani ambil resiko kehilangan waktunya, kepentingannya, keamanan hidupnya sementara di tengah keluarga. Demi keselamatan, demi menjaga iman anak-anak. Bagi saya menjelaskan. Dan itu membuat saya enggak khawatir. Semakin lama semakin kesini, umat mengetahui ini. Ketika saya dengan Romo Teddy dan Romo Dudu, Romo Seminari Garum yang ada di sini, kita cerita, memang umat tahu ada kebaikan yang sedang diwartakan dalam peristiwa Minggu Panggilan ini. Makanya ketika berbagi luar biasa. Maka benar kita semua apa yang terjadi di paroki ini sedang menjaga. Layaknya seperti Tuhan, Sang Gembala menjaga domba-dombanya. Anak-anak kita ini sedang dirawat, dijaga, dilindungi imannya. Dan itu sebagian besar karena Anda. Maka saya berterima kasih. Semuanya ini saya lihat di antara kita terjadi. Berkat Tuhan menyertai kita.